Leading Forward. Leading Forward. Sebuah buku yang tidak umum, ya. Buku ini bicara tentang memimpin ke depan, ya. Successful public leadership amidst complexity, chaos, and change, ya. Buku ini salah satu buku yang berat, ya. Terus akademis, tulisannya panjang begitu, hasil riset yang cukup banyak, ya. Dan kalau betul-betul dibaca cover to cover akan cukup melelahkan gitu ya. Tapi isinya ada yang sangat powerful. Ini kalau Anda lihat ya, ini saya belinya, saya selalu coret-coret seperti itu di Kinokuniya Singapura 25 Maret 2018. Jadi 2 tahun yang lalu. Saya tulis sih, Searching for VUCA Materials for Seminars, Good Book with Good Frame. Menurut saya buku ini cukup powerful, ya. Leading Forward, memimpin maju ke depan. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya bicara tentang leadership, ya, definisi yang saya suka itu adalah bagaimana saya dengan dan bersama orang lain mencapai sebuah tujuan. Dengan dan bersama orang lain, berarti saya juga terlibat, anak buah saya juga terlibat. Nah, inilah leadership. Jadi buku ini cerita tentang leadership, dan yang paling saya suka adalah buku ini memberikan 4 meta kompetensi dalam menghadapi VUCA. Dan kalau teman-teman tahu, beberapa kali saya sudah melakukan, baru saja saya bikin asesmen tentang leadership. Jadi bagi yang mau boleh minta, nanti bisa minta di bawah, minta asesmennya Pak San gitu. Nanti saya berikan linknya untuk mendapatkan asesmen dan penjelasannya tentang buku ini. Juga saya masukkan ke dalam YouTube. Jadi bisa masuk ke Tanadi Santoso BWI, Tanadi Santoso BWI, YouTube-nya di sana ada. Barusan kemarin saya masukkan. Jadi Leading Forward ini bilang bahwa kondisi yang sangat chaos ini, sangat tidak jelas ini, sangat berubah ini, butuh seorang leader yang berbeda, butuh seorang leader yang punya 4 meta kompetensi. Dia sebut dengan kalimat meta kompetensi, ya. Ini disebut 4 meta kompetensi, ya. 4 meta kompetensi, ya. Nah, 4 meta kompetensi itu apa saja? Saya akan sharing satu demi satu, ya. Yang pertama adalah dia sebut agile learning capability. Agile learning capability, yaitu kemampuan untuk belajar dengan cepat dan tangkas. Nah, seorang leader yang baik itu harus mampu, dia tulis ya, saya bacakan aja. 1. Passionately learning. 2. Agile acquiring new skill. 3. Creating and learning climate. Jadi yang pertama ya kita harus siap-siap belajar terus, setiap hari belajar. Saya tadi pagi jam 5 bangun dan mendengarkan Sri Kumar Rao. Menurut saya menarik banget, sudah lama sekali nggak dengar Sri Kumar Rao. Sekarang ini semua pembicara top di dunia itu ada di YouTube. Jadi saya pergi ke YouTube cari Sri Kumar Rao, dan saya tadi menikmati kira-kira 40 menit enjoy dari jam 5 sampai 5.40, lalu makan pagi, lalu sudah ini go live dengan IG live tentang book review ini. Nah, agile learning tidak akan sukses kalau kita tidak merubahnya menjadi sebuah skill. Jadi yang kedua dia bilang Anda harus punya skill yang baru. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga dia bilang kita harus menciptakan climate atau suasana atau situasi atau kultur di mana anak buah kita semuanya bisa belajar dengan baik. Semuanya bisa belajar dengan baik. Itu adalah meta kompetensi yang pertama, yaitu agile learning. Meta kompetensi yang kedua, adaptness with ambiguity. Jadi adaptness, kemampuan kita beradaptasi dengan ketidakpastian, ya. Nah, ada 3 juga, ya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dalam keadaan yang paling chaos ini. Kedua, bisa bangkit kembali kalau kita jatuh. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa kita tenang kepada anak buah kita dalam kondisi yang sangat tidak pasti ini. Jadi kalau tadi kita agile learning yang nomor 1, belajar dengan tangkas. Yang nomor 2, mampu menerima ketidakpastian. Nah, ini penting ini. Buku ini ditulis 2007, mungkin saya nggak tahu ditulis kapan ya, tapi saya belinya 2018. Oh, ditulisnya 2014, jadi udah lama banget, 2014 ya. Jadi kalau Anda lihat krisis demi krisis, itu punya pattern yang sama, yaitu terjadinya VUCA yang luar biasa gitu ya.
hal kedua yang penting adalah kita menerima. Oh ya, keadaannya enggak pasti, ya udah kita nyoba. Oh ternyata ada hambatan, ya udah kita ganti. Dan menerima kesalahan kita, error kita, dan memperbaikinya. Ini kompetensi kedua. Dan kompetensi ini menurut saya penting banget, terutama di masa penuh ketidakpastian ini. Ya, ini kompetensi kedua. Meta kompetensi. Yang ketiga, aslinya adalah adroit at thinking strategically. Saya biasanya nulis cuma thinking strategically. Mampu berpikir secara strategis, ya. Dimana ada 3 hal juga. Yang pertama, mampu skillfully juggling competing demand and incomplete information. Mampu dengan cepat ya, juggling, jadi ya, memindah-mindahkan prioritas atau demand yang berubah. Jadi permintaan A, permintaan B, permintaan C, kita mampu cepat pindah, ya. Dan informasi yang tidak lengkap. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bilang thinking beyond the immediate horizon, berpikir lebih jauh daripada yang ada sekarang. Yang Anda lihat ini begini, tapi memikirkan lebih jauh. Contohnya, ini di masa pandemi, teman-teman mikir, oh iya kalau gitu nggak boleh keluar rumah, kalau gitu kita harus di rumah, bagaimana melakukan safety protokol dan lain-lain. Oke, tapi memikirkan apa yang terjadi 1 tahun lagi, atau apa yang terjadi 6 bulan lagi setelah masa pandemi ini, apa yang berubah di dalam masyarakat kita. Nah, ini yang disebut thinking strategically tadi. Dan yang ketiga, inspiring a vision of the future. Kita harus mampu memberikan gambaran masa depan itu bagaimana kepada anak buah kita. Kita udah bicara 3 kompetensi, ya. Jadi meta kompetensi yang pertama agile learning, meta kompetensi yang kedua adalah ready for ambiguity, siap dengan ketidakpastian, dan kompetensi yang ketiga adalah thinking strategically. Nah, meta kompetensi yang keempat adalah ambitious drive to execute. Ini aslinya kalimatnya. Ambitious drive to execute. Eksekusi itu aja. Jadi banyak ide, banyak segala macam, tidak punya eksekusi, kita akan pelan gitu, akan susah gitu, ya. Nah, saya kasih 3 poin dari eksekusi. 1, practicing responsible risk taking. Yaitu mengambil risiko yang bertanggung jawab dan melaksanakannya. Saya ulangi, mengambil risiko yang bertanggung jawab dan melaksanakannya. Ya, jadi ini penting ini. Yang kedua, influencing and empowering others. Bagaimana mempengaruhi orang lain supaya mau bergerak. Ya, kalau dia mau bergerak, maka company kita akan bagus. Kita akan sukses gitu, ya. Jadi kemampuan kita untuk memaksa orang lain bergerak. Dan yang ketiga, encouraging other to engage in responsible risk taking. Juga menyarankan kepada orang lain untuk berani mengambil risiko yang bertanggung jawab dan tidak hanya diam sambil menyelesaikan persoalannya. Nah, teman-teman sekalian, ini komponen, subkomponen cukup dalam, ya. Jadi kita belajar subkomponennya apa saja masing-masing, lalu apa yang penting, ya. Bahkan mereka juga memberikan bagaimana kita harus memahami keempat hal ini, ya. Kami dari tim kami dengan beberapa materi yang ada di sini ini, ya, kami mencoba untuk membuat PowerPoint dan assessment. Jadi kalau Anda mau assessmentnya, ada nanti komen di bawah link ini, lalu akan saya berikan nanti asesmennya, mungkin di posting IG berikutnya, ya. Saya sudah buat 1 asesmen secara digital di mana Anda bisa langsung tahu nilai Anda, dan saya ada buat 1 video YouTube tentang leading in turbulent times. Judulnya saya kasih rasanya leading in turbulent times, lupa saya judulnya, ya. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang kita tahu bahwa, terutama kalau Anda nanti mengambil asesmen, ya, oh ini saya bagus. Lalu akhirnya bilang, oh nilai saya 4,7 itu apa gitu. Yang menarik buat saya bukan berapa nilai Anda dan seberapa bagus Anda. Karena saya bisa bilang 3 itu 5, saya bisa ngaku-ngakunya lebih, ya, dalam asesmen. Tapi yang saya pentingkan adalah Anda ketika melihat 12 pertanyaan itu, dengan dalam memikirkan pertanyaan itu apa, dan memilih nilai Anda, maka Anda bisa mengcompare sebenarnya dari 4 meta kompetensi tadi: agile learning, ready for ambiguity, ya, lalu thinking strategically, dan execution. Di mana Anda lebih powerful dan di mana Anda lebih lemah, itu yang penting menurut saya. Jadi misalkan saya merasa bahwa,
oh saya drive to execute-nya agak kurang nih nilainya, misalkan ya. Atau saya merasa bahwa oh saya ini ternyata agile learning-nya kurang, saya enggak, saya cukup tinggi, tapi kurang. Jadi saya bisa memperbaiki sedikit mana yang penting di situ, ya. Atau kalau saya tidak bisa memperbaiki diri, seperti juga kalau saya bicara tentang Gallup Assessment, bicara tentang strength, bicara tentang DISC, bicara tentang top 5, maka saya bisa menggunakan kekuatan saya lebih kuat untuk melakukan itu. Atau saya bisa melakukan kerjasama atau teamwork dengan orang lain, sehingga saya bisa merangkul orang lain untuk supaya menjadi kekuatan buat tim saya, bisa dilakukan itu ya. Ini menurut saya. Jadi ada asesmennya, ada YouTube-nya di Ranadi Santoso BWI yang bisa Anda nikmati ya. Pagi ini saya ditemani secangkir kopi ya, ditemani bunga barusan dikirim dari Pak Johan, Bu Ana, dari Mentari Group ya, ditemani bunga ya. Dia kelihatan saya posting bunga-bunga, saya dikirimin bunga ya. Terima kasih Pak Johan, Bu Ana dan tim di Mentari. Seneng banget hari ini bisa sharing lagi tentang leadership ya. Jadi kalau mau lihat assessment dari leadership dan penjelasan di YouTube-nya, tunggu di posting saya. Nanti akan saya masukkan mungkin nanti sore lah ya. Nanti sore saya masukkan postingnya. Jadi udah saya kerjakan kemarin. Tapi menurut saya ini penting sekali buat Anda-Anda yang menjadi leader, leading forward, memimpin ke depan, successful public leadership amidst complexity, chaos, and change. Jadi di dalam keadaan kompleks, chaos, dan change ya. Buku yang ditulis oleh Tim A. Flanagan dan John S. Lee Barger. Jadi ini adalah orang-orang konsultan ya. Orang-orang konsultan, manajemen konsultan ya yang menulis buku ini. Tapi menurut saya menarik. Saya selalu melihat kalau Anda mengambil self assessment itu, kalau nilainya 1-5 sangat punya tendensi untuk memperbaiki diri. Wah, aku gini gitu supaya kelihatannya bagus gitu. Kecuali kalau mengambil assessment dalam bidang misalkan punyanya Gallup strength base, jadi Gallup Clifton Strength, itu nggak bisa memperbaiki diri karena pilihannya saya lebih suka berada di rumah apa saya lebih suka di antara banyak orang. Nah ini pilihan, jadi Anda tendensi ke sini atau tendensi di sini. Jadi itu lebih nggak mungkin memperbaiki diri karena bukan nilai 1-5 ya. Itu juga model yang lebih cantik di dalam mendesain sebuah assessment ya. Oke teman-teman sekalian, kalau Anda cukup tertarik, Anda bisa mengambil asesmennya nanti. Saya akan posting di IG saya. Kalau Anda kepingin tahu lebih cepat bisa lihat di YouTube channel saya, Ranadi Santoso BWI. Link untuk tesnya nanti akan saya berikan di IG saya. Terima kasih. Salam.